Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, teman-teman. Channel Indika Service, Indika si tukang servis. Ya, teman-teman, kali ini saya dapat Samsung S10 Plus, teman-teman, dengan kerusakan mati total, teman-teman. HP ini ya HP Sultan pada masanya, teman-teman ya. Harganya cukup mahal, kualitasnya pun juga tidak diragukan lagi, teman-teman. Oke, langsung kita coba colokkan ke USB, teman-teman. Seperti apa konsumsi arusnya. Ternyata setelah dicolokkan USB langsung naik sedikit, teman-teman. Itu sekitar 0,002 ya. Kita cabut, jarum langsung turun, teman-teman. Oke, langsung kita bongkar, teman-teman ya. Dan HP ini sudah pernah dibongkar, teman-teman. Jadi lemnya itu sudah nggak merekat lagi, teman-teman. Tentunya memudahkan saya dalam pembongkaran, teman-teman. Oke, langsung kita lepaskan penutupnya, teman-teman ya. Tutup belakangnya langsung kita lepaskan. Langsung kita lepaskan bautnya satu persatu, teman-teman. Mudah-mudahan masih bisa diperbaiki, teman-teman ya. Oke, kondisinya seperti ini, teman-teman ya. Pertama akan saya buat seperti ini, teman-teman ya. Kita tempelkan timah untuk menghubungkan kabel power supply bagian minus nanti, teman-teman. Oke, seperti ini. Coba teman-teman nanti perhatikan jarum supply ampernya, teman-teman. Saya colokkan, lah seperti ini, teman-teman. Langsung naik ampernya, teman-teman. Sedangkan tombol power belum saya tekan. Oke, kita tekan dan tidak ada pergerakan sama sekali, teman-teman. Jadi ketika kita colokkan ke power supply langsung naik sendiri, teman-teman, jarumnya, teman-teman ya, tanpa kita tekan tombol powernya, teman-teman. Coba teman-teman perhatikan ini bagian IC WiFi ini kayak ada yang kosong, teman-teman ya. Biasanya Samsung seperti ini tuh naik sendiri jarumnya ampere itu biasanya karena ada short di bagian VBAT, teman-teman. Tapi VBAT bagian output dari IC cas yang mensuplai ke seluruh mainboard HP ini, teman-teman. Jadi bukan yang di baterainya, teman-teman ya. Kalau baterainya tidak mengalami short. Nah, ini coba teman-teman ya, perhatikan di sini kayak kosong ya, teman-teman ya. Nanti kita coba cek bagian kapasitor di sebelahnya IC WiFi itu, teman-teman. Oke, kita lihat dari gambar skemanya dulu, teman-teman ya. Ini gambar skemanya Samsung S10 Plus. Dan ini U5003 ini IC WiFi. Ini L-nya ya. Ini kapasitor C5028, teman-teman. Ini U5003 ini sebagai IC WiFi-nya. Dan IC WiFi ini membutuhkan tegangan VBAT. Kita coba ketikkan ya, C5028 di bagian skematik ini. Di mana tempatnya? Nah, di sini, teman-teman. Kita coba zoom. Nah, ini, teman-teman. Kelihatan kan? C5028. Ini melalui L5029 ya. Nah, ini L-nya. Terus ini VBAT-nya, teman-teman. VBAT-nya ini masuk ke C5028 ini, teman-teman ya. Berarti benar ini C5028 ini adalah
kapasitor Vbat yang digunakan untuk mencatu IC BV U5003 teman-teman. Nanti kita coba cek kapasitornya ini short atau tidak teman-teman. Biasanya kalau ciri-cirinya di power supply itu jarum ampere naik sendiri sedikit, itu biasanya Vbatnya ini mengalami short teman-teman. Ini ya, J5028. Oke, kita kembali ke bagian mainboard yang akan kita perbaiki teman-teman. Nah, kapasitor ini teman-teman, saya curiga di kapasitor ini karena agak gosong teman-teman. Kita akan coba melakukan pengukuran teman-teman dengan menggunakan ohmmeter kali 10 ohm ya teman-teman ya. Yang paling akurat itu menggunakan kali 10. Oke, ini kabel yang hitam kita letakkan di bagian seng atau ground, yang merah kita gunakan untuk mengecek bagian kapasitor teman-teman. Coba perhatikan jarumnya teman-teman ya, gerakan jarumnya apakah memiliki nilai yang sama atau short atau tidak. Ini kecil banget teman-teman kapasitornya itu. Nah, ini sama ya teman-teman ya nilainya antara kaki yang plus dan minusnya. Kita coba balik kabelnya teman-teman. Nah, setelah kita balik kabelnya ternyata juga menghasilkan nilai yang sama teman-teman. Itu artinya kapasitornya mengalami short. Kita coba gunakan baterai ini teman-teman. Ini untuk menggempur bagian short, apakah nanti yang short itu apakah di kapasitor itu atau malah di tempat yang lain teman-teman. Nanti biasanya akan keluar asap atau keluar ada tanda apinya teman-teman. Ini kabel yang minusnya baterai kita solderkan di bagian seng ini teman-teman ya. Lalu yang bagian plus kita akan suntikkan di kapasitor yang tadi kita curigai teman-teman, yaitu kapasitor C5028. Coba perhatikan teman-teman ya. Nah, itu teman-teman. Nah, keluar apinya teman-teman. Wih, keluar apinya tadi teman-teman ya. Kita akan coba lepaskan langsung aja teman-teman ya kapasitor yang tadi mengeluarkan api itu teman-teman. Kita coba congkel teman-teman ya. Kita congkel seperti ini aja. Ini tidak usah diganti, tidak apa-apa ini. Setelah kita songkel, kita akan coba cek di tempat kapasitor tadi itu masih short atau sudah hilang teman-teman ya. Mudah-mudahan sudah hilang shortnya teman-teman. Ini masih sama kali 10 ohm ya teman-teman ya.
Kita coba balik teman-teman. Nah itu teman-teman ya, tidak tidak menghasilkan nilai yang sama ketika kita bolak-balik kabelnya teman-teman. Jadi nilainya sudah tidak menghasilkan nilai short yang sama teman-teman. Kalau tadi kan dibolak-balik itu kan nilai ohmmeternya kan sama. Kali ini udah ada perbedaan teman-teman. Dan dipastikan sudah hilang shortnya teman-teman. Kita akan coba teman-teman ya. Baterai sudah saya tancapkan. Kita hubungkan ke pengecasan teman-teman. Wah, alhamdulillah teman-teman. Sudah ada tanda petirnya teman-teman. Wah, mantap nih teman-teman. Mantap nih teman-teman ya. Kita coba akan rakit teman-teman ya. Kita pasang dulu itu penutup belakang mesinnya itu teman-teman. Karena kalau tidak dipasang nanti tidak bisa dicas teman-teman. Oke teman-teman, langsung kita coba teman-teman. Kita colokkan casnya teman-teman. Wih, mantap teman-teman. 4% teman-teman. Mantap jiwa membahana ini teman-teman. Samsung Galaxy S10 Plus, HP Sultan. Oke, nyampe ke menu teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, mantap teman-teman. Cuman ini teman-teman ya, kapasitor ini yang bikin ulah teman-teman, yang membuat HP mati total teman-teman. Kapasitor ini yang mengalami short teman-teman ya. Alhamdulillah teman-teman, down teman-teman. Mudah-mudahan pemiliknya nonton teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video ini sampai selesai ya teman-teman ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Apabila dirasa video ini bermanfaat, bisa teman-teman sharekan ke medsos teman-teman masing-masing teman-teman ya. Kita coba wifi nya apakah bisa nyala teman-teman. Oke, sudah bisa ya kita akses ke YouTube teman-teman. Artinya wifi nya sudah nyangkol teman-teman. Oke, sampai jumpa di video berikutnya teman-teman ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Apabila ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar teman-teman ya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next video. Salam sukses untuk kita semua. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.